Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Motivasi, tempat kita belajar tentang arti kehidupan, perjuangan, dan ketulusan. Di sini, setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi cermin dari kehidupan yang mungkin pernah kita rasakan. Jika kamu sedang lelah, sedang berjuang, atau merasa sendirian, ingatlah, selalu ada harapan di setiap langkah yang kamu jalani. Mari kita mulai cerita hari ini. Malam itu, hujan turun perlahan, membasahi kaca jendela kantor tinggi milik Agus. Dari lantai 25 gedung megah di pusat kota, Agus berdiri diam sambil menatap lampu-lampu jalan yang berkelap-kelip. Tangannya menggenggam laporan proyek yang sejak tadi ia baca berulang kali. Di atas meja kerjanya yang luas, berjejer map-map tebal. Semuanya berisi satu hal yang sama. Laporan proyek pembangunan kawasan perumahan terbesar yang sedang ia tangani tahun ini. Namun, tidak seperti biasanya. Kali ini Agus tidak merasa bangga. Ia justru merasa gelisah. Kenapa bisa begini? Gumamnya pelan. Ia kembali duduk, membuka halaman demi halaman laporan tersebut. Progres proyek 58%. Target seharusnya 75%. Selisih yang besar. Terlalu besar untuk proyek sekelas ini. Belum lagi catatan lain yang membuat dahinya berkerut. Keterlambatan material, tingkat keluar masuk pekerja yang tinggi, biaya operasional yang membengkak. Semua terlihat normal jika dibaca sekilas. Tapi bagi Agus, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Ia bukan orang baru di dunia konstruksi. Sudah lebih dari 15 tahun ia berkecimpung. Dari nol hingga menjadi salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan Mega Bangun Nusantara. Ia tahu betul, keterlambatan seperti ini bukan sekedar masalah teknis. Ada sesuatu yang disembunyikan. Suara pintu diketuk pelan. "Masuk," ucap Agus tanpa menoleh. Seorang pria rapi masuk, membawa tablet di tangannya. "Pak Agus, ini update terbaru dari tim lapangan." Agus menerima tablet itu, lalu membaca cepat. "Masih alasan yang sama?" tanyanya dingin. "Iya Pak, cuaca buruk, tenaga kerja berkurang, dan distribusi material sedikit terhambat." Agus menghela napas panjang. Setiap minggu jawabannya sama. Pria itu hanya terdiam. Agus kemudian berdiri, berjalan perlahan menuju jendela. "Menurut kamu, ini wajar?" Pria itu. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Agus sudah berdiri di depan cermin. Namun kali ini, bukan jas mahal yang ia kenakan. Di hadapannya tergantung kaos kusam berwarna abu-abu, celana kerja penuh noda semen, dan sepatu bekas yang solnya mulai tipis. Agus menatap dirinya sendiri cukup lama, seolah sedang memastikan satu hal, bahwa hari ini ia bukan lagi seorang bos besar. Perlahan ia melepas jam tangan mahal dari pergelangan tangannya, meletakkannya di atas meja. Cincin yang biasa ia pakai pun dilepas. Semua identitas itu ia tinggalkan. Hari ini ia hanya Agus, orang biasa. Tak lama kemudian ia sudah berada di pinggiran kota, lokasi proyek besar yang selama ini hanya ia lihat lewat laporan. Dari kejauhan, bangunan setengah jadi menjulang. Suara mesin, palu, dan teriakan pekerja bercampur menjadi satu. Debu beterbangan di udara. Panas mulai terasa, meski pagi belum terlalu siang. Agus mengamati dari luar pagar proyek. Untuk bertahun-tahun, ia melihat proyeknya sendiri dari sisi yang berbeda. Bukan dari atas meja, tapi dari bawah. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Seorang petugas keamanan menghentikannya. "Mau kemana?" Agus menunduk sedikit, memainkan perannya.
Cari kerja, Pak. Kuli bangunan. Satpam itu menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Pengalaman? Pernah, Pak. Dulu. Satpam itu mengangguk malas. Langsung ke sana. Cari mandor. Namanya Darto. Agus hanya mengangguk. Langkahnya kini semakin dalam masuk ke area proyek. Di tengah proyek, suasana jauh lebih keras. Suara teriakan terdengar jelas. Cepat, angkat itu. Jangan lambat. Kerja yang benar. Agus melihat para pekerja berkeringat. Tubuh mereka penuh debu. Sebagian bahkan terlihat kelelahan. Namun tak ada yang berhenti. Tak ada yang berani mengeluh. Tak lama, ia melihat sosok pria bertubuh besar dengan suara keras. Itulah Darto, mandor proyek. Agus mendekat perlahan. Pak, saya cari kerja. Hari kedua Agus di proyek dimulai lebih berat dari yang ia bayangkan. Tubuhnya masih terasa pegal dari kemarin. Tangannya perih. Bahkan untuk menggenggam saja terasa sakit. Namun suara keras sudah lebih dulu menyambutnya. Cepat, yang baru jangan lelet. Itu suara Darto lagi. Agus hanya menarik napas, lalu kembali mengambil karung semen. Hari ini ia tidak lagi sekaget kemarin, tapi justru lebih peka. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, hal-hal yang tidak tertulis di laporan manapun. Pagi itu, ia melihat seorang pekerja tua sedang batuk-batuk sambil tetap mengangkat material. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh kerutan. Namun ia tetap memaksakan diri. Agus mendekat. Pak, nggak apa-apa. Pria itu tersenyum lemah. Nggak apa-apa, sudah biasa. Namanya siapa, Pak? Slamet. Agus mengangguk pelan. Dalam hati, ia mulai mencatat. Tak lama kemudian, Agus melihat Rian, pemuda yang kemarin duduk bersama mereka. Hari ini, wajahnya terlihat pucat. Namun ia tetap bekerja. Seolah tidak punya pilihan lain. Ri, kamu sakit? Tanya Agus. Rian hanya tersenyum. Sedikit. Tapi kalau nggak kerja, nggak makan. Jawaban itu sederhana, tapi terasa menampar. Saat istirahat siang, suasana kembali sunyi. Tak banyak yang bicara. Agus duduk bersama Joko, Rian, dan Pak Slamet. Hari ini, ia mencoba membuka percakapan lagi. Di sini, memang sering seperti ini ya? Joko menatapnya. Kamu nanya soal apa? Tekanan kerja, orang keluar, kondisi di lapangan. Joko menghela napas panjang. Seolah pertanyaan itu sudah terlalu sering ia dengar, tapi jarang dijawab. Dulu nggak begitu. Hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Namun bukan panas yang membuat suasana proyek terasa menekan, melainkan sosok Darto. Sejak pagi, ia sudah terlihat marah-marah tanpa alasan jelas. Kerja yang benar, ini bukan tempat santai. Suara bentakannya menggema di seluruh area proyek. Para pekerja hanya bisa menunduk. Tak ada yang berani melawan. Agus memperhatikan dari kejauhan. Hari demi hari, ia semakin yakin. Darto bukan sekadar mandor tegas. Ia kejam. Pagi itu, Agus melihat langsung bagaimana Darto memperlakukan para pekerja. Seorang pekerja yang sedikit terlambat datang langsung dimarahi di depan semua orang. Jam berapa ini? Maaf Pak, tadi. Belum sempat menjelaskan, Darto langsung memotong. Nggak usah banyak alasan, potong gaji. Semua terdiam. Wajah pekerja itu langsung pucat. Agus mengepalkan tangan. Ia tahu, tidak ada aturan seperti itu dalam sistem perusahaan. Pemotongan gaji sepihak itu pelanggaran. Namun belum selesai sampai di situ. Tak lama kemudian,
Agus melihat hal lain yang lebih parah. Seorang pekerja yang membawa material terlihat sedikit menjatuhkan sebagian isi karung. Tidak banyak, hanya sedikit. Namun bagi Darto, itu cukup untuk marah besar. Kerja nggak becus. Ia mendorong pekerja itu hingga hampir jatuh. Kalau rusak, kamu yang ganti. Pekerja itu hanya menunduk, tak berani membela diri. Agus mulai merasa darahnya mendidih. Namun ia masih menahan. Ia tahu, kalau ia terburu-buru, ia tidak akan mendapatkan gambaran utuh. Siang hari, kejadian lain kembali terjadi. Rian terlihat semakin lemah. Wajahnya pucat, langkahnya goyah. Namun ia tetap bekerja. Saat mengangkat material, tiba-tiba ia terhuyung. Karung yang ia bawa jatuh. Rian ikut terjatuh. Semua orang menoleh. Agus langsung bergerak. Ri! Namun sebelum ia sampai, Darto sudah lebih dulu datang. Bukannya menolong, Darto justru membentak. Kenapa lagi? Saya pusing, Pak. Darto mendengus. Pusing? Itu. Langit pagi itu terlihat mendung. Angin berhembus pelan, membawa debu halus yang berputar di sekitar area proyek. Namun bagi Agus, suasana hari itu terasa berbeda. Lebih berat, seolah ada sesuatu yang akan terungkap. Sejak kejadian kemarin, Agus tidak lagi hanya bekerja. Ia mulai mengamati lebih dalam, lebih teliti. Setiap detail kecil, kini ia perhatikan. Pagi itu, ia ditempatkan di bagian pengangkutan material. Di sanalah, semuanya mulai terlihat. Agus memperhatikan karung semen yang datang dari truk. Sekilas terlihat normal. Namun saat ia mengangkat salah satunya, ia langsung merasa ada yang janggal. Ringan, gumamnya pelan. Padahal, sebagai orang yang pernah terjun di dunia ini, ia tahu betul berat standar karung semen. Ini tidak sesuai. Ia membuka sedikit bagian atas karung itu. Matanya menyipit. Campuran di dalamnya terlihat berbeda. Lebih kasar. Lebih banyak pasir daripada semen. Agus langsung mengerti. Ini bukan sekedar kesalahan. Ini disengaja. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, suara keras terdengar. Jangan lama-lama! Darto berdiri tak jauh dari sana, mengawasi dengan tatapan curiga. Agus segera menutup karung itu dan kembali bekerja. Namun pikirannya sudah berlari jauh. Siang hari, Agus kembali menemukan hal lain. Kali ini di bagian besi bangunan. Beberapa batang besi terlihat lebih tipis dari standar. Ia mencoba membandingkan diam-diam. Hasilnya sama. Kualitas diturunkan. Kalau ini dipakai terus, bisik Agus dalam hati. Bangunan ini bisa bermasalah. Bahkan, bisa membahayakan. Saat istirahat, Agus duduk bersama Joko dan Pak Slamet. Kali ini, ia mencoba menggali lebih dalam. Mas, material di sini memang seperti ini ya? Joko langsung menoleh cepat. Seolah kaget Agus berani bertanya hal itu. Kamu lihat juga, tanyanya pelan. Agus mengangguk. Joko menghela napas panjang. Sudah lama. Pak Slamet. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena proyek sepi. Justru sebaliknya. Suara mesin dan teriakan tetap ada. Namun bagi Agus, hari itu terasa seperti titik batas. Semalaman ia tidak tidur dengan tenang. Bayangan kejadian kemarin terus terulang di kepalanya. Material yang ditukar, amplop yang berpindah tangan, pekerja yang diperas. Semua semakin jelas. Dan semakin menyakitkan. Namun hari ini, Agus memutuskan satu hal. Ia akan tetap diam. Untuk sementara. Ia ingin melihat
sejauh mana semua ini berjalan. Saat sampai di proyek, suasana sudah panas. Darto terlihat lebih kasar dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Cepat, hari ini target harus selesai. Semua pekerja bergerak lebih cepat, tanpa banyak bicara. Agus langsung kembali bekerja. Namun kali ini, ia tidak hanya mengamati. Ia juga mulai menguji. Saat mengangkat material, Agus sengaja memperlambat sedikit. Tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk diperhatikan. Benar saja. Tak lama, suara Darto terdengar. "Kamu, yang baru." Agus menoleh. "Iya, Pak." Darto berjalan mendekat. Tatapannya tajam. "Kerja kamu lambat." Agus menjawab tenang. "Sudah saya usahakan, Pak." Tanpa diduga, Darto langsung mendorong bahu Agus. Tidak terlalu keras, namun cukup untuk menunjukkan kekuasaan. "Usaha itu nggak cukup di sini." Suasana langsung hening. Semua mata tertuju pada mereka. Untuk sesaat, Pagi itu terasa berbeda. Langit cerah, tapi suasana proyek justru terasa lebih tegang dari biasanya. Agus berdiri sejenak di depan area bangunan, menatap ke atas. Bangunan yang hampir setengah jadi itu tampak kokoh dari luar. Namun Agus tahu, di dalamnya ada banyak yang tidak beres. Hari itu, target kerja dinaikkan. Tanpa penjelasan, tanpa kompromi. Semua harus selesai hari ini. Suara Darto menggema sejak pagi. Para pekerja dipaksa bekerja lebih cepat, lebih keras, lebih lama. Agus bisa melihatnya dengan jelas. Wajah-wajah lelah itu kini semakin tertekan. Namun tak ada yang berani bicara. Pak Slamet termasuk yang paling terlihat lemah. Napasnya berat, langkahnya pelan. Namun ia tetap bekerja, seolah memaksakan tubuhnya yang sudah tidak kuat. Agus mendekat. "Pak, istirahat dulu." Pak Slamet tersenyum tipis. "Nggak bisa, Gus. Target hari ini tinggi." Agus menggeleng pelan. Kalau dipaksa terus, bisa bahaya. Namun Pak Slamet hanya menepuk bahu Agus. "Sudah biasa." Kalimat itu kembali menusuk hati Agus. Sudah biasa. Seolah penderitaan sudah menjadi hal normal. Siang hari, panas semakin menyengat. Debu beterbangan. Suara mesin bercampur dengan teriakan. Semua berjalan cepat. Terlalu cepat. Agus melihat Pak Slamet bekerja di bagian atas struktur bangunan. Tanpa pengaman yang layak. Tanpa alat keselamatan yang seharusnya wajib. Hatinya mulai tidak tenang. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar. Brak! Semua orang terdiam. Agus langsung menoleh ke arah suara. Dan saat itu, jantungnya seperti berhenti. Pak Slamet terjatuh. Dari ketinggian. Tubuhnya tergeletak di tanah. Tidak bergerak. "Pak Slamet!" Agus berlari secepat mungkin. Para pekerja lain ikut panik. Beberapa orang mendekat. Beberapa hanya berdiri. Pagi itu, suasana proyek terasa berbeda. Tidak seperti biasanya. Tidak ada teriakan keras sejak awal. Tidak ada tekanan berlebihan. Namun justru keheningan itulah yang terasa menegangkan. Para pekerja datang dengan perasaan campur aduk. Kejadian kemarin masih membekas di pikiran mereka. Pak Slamet jatuh. Agus melawan. Dan untuk pertama kalinya, seseorang berani menentang Darto. Joko berdiri sambil melihat ke arah gerbang proyek. "Gus belum datang," gumamnya.
Rian mengangguk. Semoga Pak selamat-selamat. Mereka semua berharap, namun juga cemas. Di sisi lain, Darto terlihat gelisah. Ia berjalan mondar-mandir, sesekali menatap ke arah pintu masuk, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, suara mobil terdengar. Bukan satu, tapi beberapa. Semua mata langsung tertuju ke arah gerbang. Debu sedikit beterbangan saat mobil-mobil hitam masuk ke area proyek. Mobil yang jelas bukan milik pekerja biasa. Para pekerja saling pandang. Siapa itu? Orang kantor pusat? Mobil berhenti di tengah proyek. Pintu terbuka. Beberapa orang berpakaian rapi keluar terlebih dahulu. Diikuti oleh seorang pria yang berjalan tenang. Semua terdiam. Beberapa pekerja mulai menyipitkan mata, seolah mencoba mengenali. Dan saat pria itu melangkah lebih dekat, Joko langsung membeku. Gus. Rian ikut terdiam. Bukan. Itu. Ya, itu Agus. Namun bukan Agus yang mereka kenal. Hari ini ia memakai jas rapi. Sepatu hitam mengkilap. Wajahnya tegas. Aura yang berbeda. Bukan lagi kuli bangunan, tapi seorang pemimpin. Semua pekerja langsung gempar. Itu Agus yang kemarin kuli. Darto yang melihat itu langsung pucat. Wajahnya berubah seketika. Ia berjalan cepat mendekat. Namun langkahnya kini tidak lagi percaya diri. Agus berhenti di tengah proyek. Menatap sekeliling. Melihat para pekerja. Melihat Pagi itu, suasana proyek berubah total. Tidak ada lagi teriakan kasar. Tidak ada tekanan berlebihan. Yang ada hanyalah kesibukan. Dengan rasa berbeda. Rasa yang sudah lama hilang. Rasa dihargai. Setelah pengungkapan besar kemarin, semua berjalan cepat. Tim dari kantor pusat langsung turun tangan. Beberapa orang berseragam rapi terlihat memeriksa gudang material, catatan keuangan, data pekerja. Semua dibongkar tanpa terkecuali. Para pekerja hanya bisa melihat dari kejauhan. Mereka masih seperti tidak percaya. Ini beneran terjadi ya? Bisik Rian. Joko mengangguk pelan. Seumur-umur kerja, baru kali ini lihat begini. Di tengah proyek, Agus berdiri bersama timnya. Namun kali ini, ia tidak menjaga jarak. Ia justru sering berjalan mendekati para pekerja. Menyapa, mendengar. Seorang staf mendekat membawa berkas. Pak Agus, kami sudah menemukan beberapa pelanggaran. Agus menatap tajam. Apa saja? Pemotongan gaji ilegal, pengadaan material di bawah standar, dan indikasi penyalahgunaan dana proyek. Agus menarik nafas panjang. Meski sudah menduga, mendengar langsung tetap terasa berat. Lanjutkan audit, ucapnya tegas. Semua yang terlibat harus bertanggung jawab. Tak jauh dari sana, Darto duduk dengan wajah pucat. Ia tidak lagi memakai suara kerasnya. Tidak lagi terlihat berkuasa. Kini, ia hanya seseorang yang menunggu keputusan. Beberapa saat kemudian, Agus mendekat. Darto langsung berdiri. Pak, saya bisa jelaskan. Agus menatapnya dingin. Semua sudah jelas. Pak, saya cuma... Waktu berjalan perlahan, tapi pasti. Hari-hari yang dulu terasa berat, kini berubah menjadi lebih ringan. Proyek yang sempat kacau itu mulai menunjukkan perubahan nyata. Pagi hari di lokasi proyek kini terasa berbeda.
Suara mesin masih terdengar. Pekerja masih sibuk. Namun suasananya tidak lagi penuh tekanan. Tidak ada bentakan, tidak ada rasa takut. Yang ada adalah semangat. Para pekerja datang lebih awal. Bukan karena dipaksa, tapi karena mereka ingin. Joko terlihat tersenyum sambil bekerja. Rian kini tampak lebih sehat. Dan kabar tentang Pak Slamet pun akhirnya datang. Suatu siang, sebuah mobil berhenti di depan proyek. Semua menoleh. Pintu terbuka. Dan dari dalam, turun Pak Slamet. Tubuhnya masih terlihat lemah. Namun ia sudah bisa berjalan. Pelan, tapi pasti. Pak Slamet! Joko langsung berlari menghampiri. Rian ikut menyusul. Suasana langsung berubah haru. Beberapa pekerja bahkan menepuk tangan. Agus yang melihat dari kejauhan langsung mendekat. "Pak, bagaimana keadaannya?" Pak Slamet tersenyum. "Sudah jauh lebih baik, Pak." Matanya berkaca-kaca. "Saya nggak tahu harus balas apa." Agus menggeleng pelan. "Tidak perlu balas apa-apa, Pak." Ia menatapnya dengan tulus. "Yang penting, Bapak sehat." Pak Slamet mengangguk. Air matanya jatuh. Momen itu sederhana, namun terasa sangat dalam. Hari demi hari, proyek semakin berkembang. Perubahan yang dilakukan Agus mulai membuahkan hasil. Material kembali sesuai standar, sistem kerja diperbaiki, jam kerja manusiawi, keselamatan menjadi prioritas. Dan yang paling terasa, kepercayaan kembali tumbuh. Para pekerja tidak lagi bekerja dengan terpaksa. Mereka bekerja dengan hati. Suatu sore, Agus berjalan mengelilingi proyek. Dari cerita hari ini, kita belajar bahwa hidup memang tidak selalu mudah, tapi kita selalu punya pilihan untuk tetap kuat dan melangkah. Jangan menyerah, karena setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.